Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Baik, di sini saya sebagai pembicara pertama dari pihak pro. Dengan mosi, Dewan ini menyesalkan legalitas kekerasan fisik dengan alasan mendidik pada peserta didik. Nah, saya tentunya sebagai pembicara dari pihak pro, tentunya sangat menyesali akan adanya legalitas kekerasan fisik terhadap peserta didik ini. Yang pertama, sebelum saya melangkah ke ranah argumen saya, izinkanlah saya untuk menyampaikan poin-poin definisi dari mosi kita pada hari ini. Yang pertama adalah legalitas. Legalitas di sini adalah dibolehkannya suatu perkara atau tindakan. Kemudian mendidik merupakan memberikan pengajaran dari tenaga pendidik kepada peserta didik. Kemudian kekerasan fisik, apa yang dimaksud kekerasan fisik di sini sebenarnya? Nah, kekerasan fisik di sini merupakan tindakan seperti melakukan pencubitan, pemukulan, kemudian tindak-tindak lainnya yang berhubungan dan menyakiti fisik dari seseorang. Nah, apa status quo yang terjadi di masyarakat kita sekarang ialah banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada peserta didik. Kemudian apa yang sebenarnya melatar belakangi mosi kita pada hari ini ialah karena dilegalkannya kekerasan fisik untuk mendidik. Namun realita yang terjadi bahwa banyaknya tenaga pendidik yang menggunakan legalitas ini sebagai alasan mereka untuk melakukan kekerasan fisik tanpa adanya alasan yang jelas. Nah, melangkah ke ranah argumen saya. Di sini saya memiliki dua argumen. Argumen pertama saya adalah psikologi siswa dan argumen kedua saya adalah esensi pendidikan. Nah, argumen pertama saya mengungkit mengenai masalah psikologi siswa. Nah, ketika seorang tenaga pendidik memberikan kekerasan fisik kepada peserta didiknya, otomatis efek yang dapat ditimbulkan nantinya ialah dapat menghambat kreativitas dari peserta didik tersebut. Kemudian, kenapa hal tersebut bisa menghambat kreativitas peserta didik? Nah, sebagaimana yang perlu kita ketahui bersama bahwa tipikal siswa zaman sekarang adalah siswa yang perlu diajak berkomunikasi untuk maju bersama, bukan tipikal siswa yang perlu dikenakan kekerasan untuk bisa belajar, untuk bisa maju. Namun mereka adalah siswa-siswa yang perlu diajak bekerja sama, perlu diajak komunikasi dan kolaborasi antara tenaga pendidik dan peserta didik, sehingga nantinya ketika para tenaga pendidik memberikan kekerasan kepada peserta didik, ditakutkan nantinya ke depannya para peserta didik akan terbatasi kreativitasnya karena mereka merasa takut terhadap apa yang telah dilakukan oleh tenaga pendidik. Nah, dampak lainnya ketika para tenaga pendidik melakukan kekerasan fisik terhadap para peserta didik, ditakutkan nantinya para peserta didik ini dapat belajar tentang kekerasan itu sendiri dari gurunya, yang notabene guru merupakan tenaga pendidik yang mestinya memberikan contoh yang baik terhadap para peserta didik. Nah, ketika para tenaga pendidik memberikan contoh yang buruk dalam artian melakukan kekerasan, maka peserta didik akan berpikiran bahwa tenaga pendidik yang mengajarkan saya hal-hal yang tidak baik. Otomatis peserta didik itu akan berpikiran bahwa guru saya melakukan kekerasan, maka dari itu saya pun berhak untuk melakukan kekerasan. Dampak nantinya yang akan kita rasakan adalah tindak kriminalitas yang akan terjadi itu akan semakin membesar, semakin meluas. Nah, bayangkan saja nantinya ketika siswa-siswa ini telah lulus dari sekolahnya, kemudian mereka tertanam dalam benaknya bahwa mereka boleh melakukan kekerasan yang telah dicontoh oleh gurunya. Nah, hal ini nantinya akan membuat siswa menjadi para pelaku kriminal ketika mereka sudah berada di luar lingkungan sekolah. Nah, nantinya akan tumbuh kasus kriminalitas yang nantinya bukan tidak mungkin para siswa ini akan kembali menjadi guru dan melakukan hal yang sama kepada siswanya nantinya, sehingga mata rantai dari kriminalitas yang ditimbulkan oleh sikap kekerasan fisik dari tenaga pendidik ke peserta didik ini akan terus berlanjut. Kemudian nantinya misal kita ambil contoh lain, ketika anak broken home yang sering dikerasi, maka nantinya mereka akan menjadi seorang yang tidak pandai untuk bergaul, menjadi seorang yang lebih menutup diri, kemudian introvert, kemudian mereka tentunya akan menjadi seorang yang tidak memiliki nilai di masyarakat ketika mereka tidak tahu cara bersosialisasi. Nah, kenapa mereka tidak tahu bersosialisasi? Ini merupakan dampak dari perilaku kekerasan yang ditimbulkan gurunya, yang kemudian nantinya akan menimbulkan trauma kepada diri peserta didik ini. Nah, dampak kedepannya kepada bangsa kita ialah bahwa kita kehilangan generasi penerus bangsa. Rusaknya generasi bangsa tidak akan ada orang yang akan meneruskan bangsa kita ini. Para generasi yang kita harapkan akan menjadi penerus bangsa akan rusak moralnya oleh tindak kekerasan. Kemudian nantinya tidak akan ada orang-orang yang hebat, yang pantas untuk memimpin bangsa ini di masa kedepannya. Kemudian ketika
ketika tenaga pendidik melakukan kekerasan kepada peserta didik, otomatis orang tua akan merasa bertentangan dengan pihak sekolah. Maksudnya di sini ialah orang tua akan merasa bahwa tidak aman untuk menyekolahkan anak mereka karena anak mereka ketika di sekolah mendapatkan kekerasan fisik, sehingga akan ada kaos dari pihak orang tua dan pihak sekolah nantinya. Kemudian di sini dampak selanjutnya adalah esensi dari pendidikan itu sendiri, esensi dari bagaimana siswa itu seharusnya belajar tidak tercapai, dalam artian siswa di sini tidak akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga nantinya para siswa ini akan menjadi generasi yang tidak mampu untuk memimpin bangsa. Kemudian dari KPAI, 44% kasus kekerasan yang dialami siswa itu berasal dari tenaga pendidik. Sisanya 56% itu terbagi menjadi 3 sektor. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa penyumbang terbesar dari kekerasan fisik itu sendiri adalah tenaga pendidik, yang notabene mereka harus memberikan contoh yang baik kepada siswa. Kemudian argumen kedua saya adalah esensi pendidikan. Nah, siapa yang menjadi aktor dari pendidikan itu sendiri? Jawabannya adalah guru dan siswa. Mereka adalah 2 aktor utama yang berperan dalam pendidikan. Kemudian ketika tenaga pendidik melakukan kekerasan terhadap siswa, nantinya esensi dari pendidikan itu akan hilang. Esensi dari pendidikan itu, reputasi dari pendidikan akan semakin terbelakang. Nantinya para guru yang ada di sekolah itu, ada yang ada di lembaga-lembaga pendidikan akan kehilangan kepercayaan mereka dari masyarakat. Otomatis orang tua nantinya akan lebih memilih untuk menyekolahkan anak mereka di rumah ketimbang menyekolahkan anak mereka di lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat guru-guru yang melakukan tindak kekerasan. Selain itu nantinya guru-guru yang melakukan tindak kekerasan ini tentunya walaupun hanya segelintir orang, namun yang akan terkena dampaknya nantinya ialah banyak orang. Bayangkan hanya 1 yang melakukan tindak kekerasan, namun stigma masyarakat akan menganggap bahwa semua tenaga pendidik melakukan kekerasan terhadap peserta didik, hingga nantinya masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan yang bukan tidak mungkin nantinya memutuskan untuk menyekolahkan anak mereka di rumah saja atau bersekolah dari rumah, yang nantinya mereka tentunya akan menyewa mentor-mentor yang akan dibawa ke rumah dan mereka bisa mengawasi mentor-mentor tersebut ketika mengajari anaknya, ketimbang harus melepaskan anaknya ke sekolah dengan perasaan tidak aman karena tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru. Maka dari itu saya sebagai pihak pro sangat menyesalkan legalitas kekerasan fisik dengan alasan mendidik pada peserta didik. Terima kasih.